Halo guys, perkenalkan namaku Tirza Gevanisya Triagata dari kelas 12 MIPA 4 dan presensi 33. Nah, di sini saya akan melaporkan tentang hasil praktikum penurunan titik beku pada pembuatan es putar. Yuk kita lihat video selanjutnya. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui bahwa pembuatan es putar adalah salah satu penerapan yang membuktikan teori tentang penurunan titik beku. Dasar teori. Yang pertama, sifat koligatif larutan. Pengertiannya adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan mencakup penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua, penurunan titik beku. Penurunan titik beku terjadi ketika adanya zat terlarut yang menghalangi zat pelarut untuk bergerak. Alhasil, diperlukan suhu yang lebih rendah untuk pergerakannya. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan KF atau tetapan penurunan titik beku dikali M kecil atau molalitas dikali I atau faktor Van Hoff. Nah, untuk rumus faktor Van Hoff-nya sendiri yaitu 1 ditambah N atau jumlah ion dikurangi 1 lalu dikali A atau derajat ionisasi. Yang ketiga adalah es putar. Es putar adalah salah satu hidangan pencuci mulut dari Indonesia serupa es krim berbahan dasar santan atau susu. Teksturnya kasar dan dibekukan dengan sebuah alat berbentuk tabung yang diputar-putar di dalam es batu dan garam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat dan bahan dan juga cara kerjanya. Yuk kita tonton bareng-bareng. Sekarang siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama ada susu cair, garam krosok, topping, gelas kecil, termometer, centong, baskom, kaleng bekas, dan es batu. Lalu, masukkan es batu secara merata pada baskom ya. Kemudian, ukur suhu es batu tanpa campuran apapun. Suhu es batu pada umumnya berada pada angka 0 derajat Celcius. Setelah garam sedikit lebih halus, tuang garam di atas es secara merata. Lalu ukur suhunya. Bandingkan suhu es batu tanpa campuran apapun dan suhu es dengan campuran garam krosok. Masukkan susu cair, lalu putar-putar. Gerakan memutar bisa dilakukan selama 15 menit. Setelah 15 menit, keruk es yang sudah membeku dan campurkan pada es yang belum membeku. Lalu putar lagi selama kurang lebih 10 menit. Es putar siap dihidangkan. Tambahkan topping sesuai dengan selera. Tapi jangan kebanyakan ya. Dari praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan hasil pengamatannya. Massa es batu yang digunakan adalah setengah kilo, suhu es batu awal adalah 0 derajat Celcius, suhu campuran pendingin, yaitu es batu ditambah garam adalah minus 15 derajat Celcius, dan waktu atau lama pembuatan es putar adalah 25 menit. Dalam pembuatan es putar, saya dapat mengamati, yang pertama, ketika es batu dicampur dengan garam, suhu es yang awalnya 0 derajat Celcius dapat menurun lagi menjadi minus 15 derajat Celcius. Yang kedua, dalam pemutaran kaleng yang berlangsung selama 15 menit, es batu dengan campuran garam terlihat mencair dan susu yang berada dalam kaleng mulai membeku. Yang ketiga, dengan tambahan waktu kurang lebih 10 menit, es putar sudah dapat dinikmati. Yang keempat, tekstur es putar yang kelompok saya buat berbeda dengan tekstur es putar dari kelompok lain.
Yang kelima, semakin lama waktu pembuatan, es batu dan garam menjadi mencair. Analisis data. Dari percobaan yang sudah kelompok saya lakukan, diketahui data-data berikut. Yang pertama, suhu es batu tanpa campuran dibandingkan suhu es batu dengan campuran garam berbeda, karena garam bersifat hidrolik yang dapat mengikat molekul air atau menahan air untuk sulit menguap. Sehingga semakin banyak kandungan garam, maka suhu es akan semakin rendah dan mempercepat dalam pembuatan es puter. Suhu es batu normal adalah 0 derajat Celcius, sedangkan suhu es batu dengan campuran garam adalah minus 15 derajat Celcius. Selisih suhunya adalah minus 15 derajat Celcius. Yang kedua, selama pembuatan es puter, es batu akan cepat mencair. Ini membuktikan bahwa pembuatan es puter akan lebih cepat. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan terbentuknya es puter. Yang pertama adalah massa es batu, yang kedua adalah banyaknya garam yang dicampur pada es batu, yang ketiga adalah banyaknya susu yang digunakan, dan yang terakhir yaitu kecepatan dalam pemutaran kaleng. Sekarang kita akan menghitung penurunan titik bekunya dan juga molalitas campurannya. Dalam menghitung penurunan titik beku, kita akan menggunakan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. TF0-nya adalah 0 derajat dan TF-nya adalah min 15. 0 derajat dikurangi min 15 sama dengan 15 derajat. Jadi, penurunan titik bekunya adalah 15 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan menghitung molalitas campurannya jika KF-nya adalah 1,86. Karena pelarutnya adalah larutan elektrolit, maka kita harus menggunakan faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Kenapa N-nya 2? Karena NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat ionisasinya adalah 1, karena NaCl itu terionisasi sempurna. Setelah kita mendapatkan I, maka kita akan menghitung molalitas campurannya. Kita akan menemukan molalitas campurannya dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Setelah itu, masukkan semua angka yang sudah diketahui menjadi M sama dengan 15 derajat per 1,86 dikali 2. M sama dengan 15 derajat per 3,72, hasilnya adalah 4,032 molal. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat koligatif yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Ini mencakup penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua, penurunan titik beku pada pembuatan es puter dapat menggunakan garam. Fungsi garam adalah untuk menurunkan suhu es supaya lebih rendah dan berefek pada kecepatan pembuatan es puter. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan es puter adalah massa es, banyaknya garam, banyaknya susu, dan kecepatan pemutaran kaleng. Yang keempat adalah rumus penurunan titik beku. Delta TF sama dengan KF kali M kali I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikali A, dan delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF.